Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat yang paling agung dan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini tentunya adalah nikmat hidayah dan nikmat bimbingan, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba, bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa keberadaan kita di muka bumi ini tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan kita sebagai manusia tidak akan bisa melaksanakan tugas tersebut, tidak akan bisa melaksanakan kewajiban tersebut tanpa hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa taala hidayah. Dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, wal afafa, kesucian diri, dan wal ghina, dan kekayaan. Dan itu jugalah yang selalu kita ucapkan atau kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan, di mana dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita hidayah, masih menganugerahkan kepada kita bimbingan untuk menunaikan tugas ini, maka sungguh ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang kita terima sebagai seorang hamba. Kemudian jamaah kaum muslimin, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin, jika kita lihat modal terbesar yang kita miliki sebagai seorang hamba dalam mengarungi kehidupan di bumi ini atau di dunia ini adalah waktu. Jadi waktu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya.
Waktu adalah ruang yang Allah sediakan bagi setiap orang hamba tanpa terkecuali. Berbeda mungkin dengan nikmat-nikmat yang lain, Allah melebihkan sebahagian dibandingkan sebagian yang lain. Namun dalam nikmat yang satu ini, yaitu nikmat waktu, Allah memberikan semuanya secara merata. Allah memberikan semuanya secara merata. Tidak Allah lebihkan satu sama lain. Kalaupun kita katakan ada orang yang berlebih umurnya dibandingkan yang lain, hal tersebut pada asalnya tidak ia ketahui. Kalau misalnya kita katakan ada orang yang berlebih nikmat waktunya dibandingkan yang lain, maka yang bisa kita katakan pada asalnya masing-masing dari kita tidak mengetahui berapa jumlah besarnya. Yang pasti bahwa waktu yang kita miliki untuk setiap orang di antara kita yang ada di dunia ini sama. Kesempatan yang Allah berikan sama. Kemudian jika kita melihat waktu ini, yang mana ia adalah modal terbesar yang Allah berikan kepada kita, ada dua kekurangan dalam tanda kutip. Ada dua kekurangan berkaitan dengan nikmat waktu ini. Yang pertama, ketidaktahuan kita akan jumlah yang Allah sediakan untuk kita. Berbeda dengan modal-modal yang lain yang kita tahu berapa jumlah yang kita miliki sehingga bisa kita alokasikan dengan baik. Kalau seandainya kita berdagang, kemudian kita punya uang, kita tahu jumlahnya berapa, bisa kita alokasikan dengan baik. Sekian untuk urusan ini, sekian untuk urusan yang ini, sekian untuk urusan yang ini. Karena kita tahu berapa jumlah yang kita miliki. Adapun waktu, dia adalah nikmat yang tidak kita ketahui berapa jumlah yang Allah berikan untuk kita. Sehingga kita tidak bisa mengalokasikannya sesuai dengan sekehendak hati kita. Yang pasti dari waktu yang kita miliki adalah apa yang ada pada diri kita saat ini. Dan setiap momen yang kita miliki, setiap waktu yang kita miliki, seyogyanya kita anggap sebagai sebuah kesempatan terakhir yang Allah berikan. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa waktu tersebut tidak kita ketahui jumlah yang Allah sediakan untuk kita. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua dari nikmat waktu ini adalah ketidakmungkinan bagi kita untuk mengembalikan waktu yang telah berlalu. Berbeda dengan modal atau jenis modal yang lain, kalau seandainya ada modal yang mungkin hilang, ada modal yang mungkin tidak terpakai, masih ada kesempatan dan kemungkinan bagi kita untuk mengembalikannya. Berbeda dengan waktu, kalau seandainya ia telah berlalu maka ia akan pergi. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk mengembalikannya. Sehingga inilah yang menyebabkan waktu itu menjadi modal paling penting bagi kita manusia. Makanya bagi orang-orang yang benar paham akan pentingnya waktu ini, maka ia akan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ia miliki. Dia akan menjaganya dengan cara mengisi waktunya tersebut dengan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Kemudian jamaah kaum muslimin, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun yang baru 1446 Hijriah. Dalam artian waktu terus berjalan, dan itu juga pertanda bahwasanya jatah umur yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala akan berkurang. Jadi tidak ada istilahnya waktu bertambah, enggak. Yang ada adalah jatah umur yang akan terus berkurang, dan setiap kita atau masing-masing dari kita sedang berjalan menuju kematiannya. Dan
bulan pertama yang akan kita songsong di tahun baru Hijriah adalah bulan Muharram, yang mana ini adalah salah satu bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mendapatkan perhatian besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, keagungan dan keistimewaan dari bulan Muharram ini. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul laili." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa terbaik setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada syahrullah, pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa pada bulan Muharram, yang mana puasa pada bulan tersebut secara tingkatan berada satu level di bawah keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, puasa terbaik setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini ada bulan yang istimewa yang menjadi awal mula penanggalan dalam tahun Hijriah, sebagaimana itu telah disepakati oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan haram, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardi, yaitu di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan ada dari 12 bulan tersebut 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Disebutkan juga dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna zamana qad istadaraka hay'atihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan dari 12 bulan tersebut yang dikategorikan sebagai bulan haram. Thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Jadi ini adalah 3 bulan dari bulan haram yang berturut-turut. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumada al-akhir dengan Sya'ban. Jadi 4 bulan ini dikategorikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai 4 bulan haram. 4 bulan haram.
Dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dengan Rajab. Disebut dengan bulan haram, ya, atau makna haram dalam ayat atau hadis ini maknanya adalah terhormat. Jadi bulan ini adalah bulan-bulan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan-bulan ini juga diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum masa Islam datang, di mana pada masa tersebut mereka menahan diri dari berperang, menahan diri dari menzalimi orang lain, menahan diri dari membunuh orang lain. Ya. Jadi ini adalah bulan yang juga mereka hormati, karena ketetapan akan bulan haram ini adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga ajaran bulan haram ini telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan suatu makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda bahwa makhluk tersebut memiliki keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bulan ini dinisbahkan kepada Allah, dinamakan dengan Syahrullah, berarti bulan ini punya keistimewaan, punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap makhluk yang dinisbahkan kepada Allah Tabaraka wa taala, seperti Baitullah, seperti Rasulullah, kemudian juga Naqatullah dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dikategorikan oleh para ulama dengan idhafatut tasyrif, yaitu penisbahan untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan makhluk tersebut. Sehingga dalam hadis ini ketika Nabi SAW menamakan atau menisbahkan bulan Muharram tersebut sebagai bulan Allah, berarti pertanda bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Ya. Jadi larangan untuk berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram ini menunjukkan besarnya dosa bagi siapa saja yang berbuat kezaliman dan berbuat kemaksiatan di bulan tersebut. Ya, meskipun pada asalnya kezaliman ataupun kemaksiatan kapanpun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kezaliman tersebut terjadi di waktu-waktu istimewa, maka secara otomatis dosa yang didapatkan tentu lebih besar. Ya, dosa yang didapatkan tentu lebih besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah, inna dhulma fil ashhuril haram a'zamu khati'atan wa wizran minadh dhulmi fima siwah. Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya, lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman, meskipun kezaliman kapanpun itu tetaplah sebagai sebuah dosa besar. Akan tetapi ketika kezaliman tersebut terjadi di waktu istimewa, terjadi di waktu yang memiliki keutamaan, maka kezaliman tersebut menjadi lebih besar kesalahannya, lebih besar dosanya. Berbeda kalau seandainya kezaliman tersebut terjadi di bulan-bulan yang lain. Walakinnallaha yu'azzimu min amrihi ma syaa. Beliau mengatakan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusannya yang ia kehendaki. Allah mengistimewakan 4 bulan ini. Allah memberikan kelebihan pada 4 bulan ini. Sehingga setiap dosa, setiap kezaliman, setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan istimewa ini, maka dosa dan hukuman yang akan diterima
atau yang diancamkan kepada hamba tersebut lebih besar dibandingkan ketika ia melakukan hal yang sama di luar bulan haram. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan satu waktu dibandingkan waktu yang lain, sehingga amalan yang dilakukan di waktu tersebut lebih mulia di sisi Allah dibandingkan amalan yang sama di waktu yang lain. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika itu terjadi di waktu-waktu istimewa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan suatu waktu, mengistimewakan suatu tempat, sehingga seseorang berpotensi untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika memanfaatkan keistimewaan waktu dan tempat tersebut. Namun di sisi lain dia juga terancam mendapatkan penggandaan dosa kalau seandainya ia melakukan kezaliman di waktu istimewa ataupun di tempat istimewa. Ya. Kemudian hadis yang kita sebutkan tadi juga menunjukkan bahwasanya ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan Muharram secara umum itu adalah ibadah puasa terbaik setelah kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya. Jadi ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan Muharram secara umum itu adalah ibadah puasa terbaik setelah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa motivasi dari Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Muharram ini tidak bermakna kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Akan tetapi maknanya adalah memperbanyak berpuasa pada bulan Muharram. Kenapa? Karena dari kebiasaan Nabi SAW, beliau tidak pernah berpuasa penuh kecuali pada bulan Ramadan. Ya, kecuali pada bulan Ramadan. Jadi anjuran untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Muharram ini adalah maknanya memperbanyak berpuasa pada bulan tersebut, bukan berpuasa seutuhnya pada bulan Muharram. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, ya, sangat sering berpuasa sehingga kita bisa mengatakan bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa. Kemudian beliau juga mengatakan, ya, Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW juga sering tidak berpuasa sehingga bisa kita katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dalam artian Nabi SAW itu berimbang antara berpuasa dengan tidak berpuasa di bulan selain bulan Ramadan. Ya. Jadi berimbang antara tidak berpuasa dengan berpuasanya apabila itu terjadi di luar bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa pada satu bulan, ya, melebihi pada bulan Sya'ban. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan hadis Aisyah ini, berarti di bulan-bulan selain bulan Ramadan, ya, Nabi SAW itu berimbang antara berpuasa dengan tidak berpuasa. Kemudian pada bulan Sya'ban, karena itu menjelang bulan Ramadan, itu adalah bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa dalam satu bulan. Akan tetapi tetap tidak penuh, ya, tidak penuh berpuasa satu bulan di bulan Sya'ban. Tapi jika dibandingkan dari bulan-bulan yang lain, maka bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak diisi oleh Nabi Muhammad SAW hari-harinya dengan berpuasa. Setelah itu baru bulan Ramadan, di mana beliau SAW berpuasa penuh. Adapun selain dari dua bulan tersebut, Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah berimbang antara berpuasa dengan tidak berpuasa. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan bahwa puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, maknanya adalah anjuran untuk memperbanyak puasa pada bulan
tersebut. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita berbicara tentang bulan Muharram, berarti kita berbicara tentang salah satu hari yang sangat penting pada bulan tersebut, yaitu hari Ashura, hari ke-10 pada bulan Muharram. Hari Ashura ini adalah hari yang sudah diistimewakan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Begitu juga hari yang juga sudah diistimewakan oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Kata Aisyah, hari Ashura adalah hari yang di mana orang-orang Quraisy berpuasa pada hari tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari tersebut. Falamma qadimal Madinata samahu wa amara bisiyamihi. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Nabi berpuasa pada hari Ashura, kemudian juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Falamma nazala Ramadan kana Ramadanul fariidah. Kemudian ketika turun perintah puasa pada bulan Ramadan, maka Ramadanlah yang menjadi puasa yang diwajibkan. Wa turika Ashura. Kemudian kewajiban puasa Ashura ditinggalkan atau dihapuskan. Fakana man syaa shamahu wa man syaa lam yasumhu. Kemudian siapa yang ingin berpuasa pada hari tersebut dia berpuasa, siapa yang tidak ingin maka dia tidak berpuasa. Jadi hadis yang disebutkan oleh Aisyah ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam sudah mengetahui keagungan hari Ashura tersebut, sehingga mereka juga melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut, ya, pada hari Ashura, hari ke-10 pada bulan Muharram. Rasulullah SAW juga melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut sebelum beliau berhijrah menuju kota Madinah. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah menuju kota Madinah, Rasulullah SAW masih berpuasa pada hari tersebut, kemudian juga memerintahkan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk berpuasa pada hari Ashura. Jadi pada awalnya puasa pada hari Ashura itu adalah puasa yang diwajibkan, yang diwajibkan dalam agama Islam. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang perkataan Aisyah, kanat Quraisyun tasumu Ashura fil jahiliyah. Ya. Kata Aisyah dalam hadis yang tadi bahwa orang-orang Quraisy berpuasa pada hari Ashura di masa jahiliyah. Yadullu ala anna shauma hadzal yaum kana 'indahum ma'lumul masyru'ah wal qadar. Ma'lumul masyru'iyah wal qadar. Menunjukkan bahwasanya puasa pada hari ini adalah sesuatu hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah. Artinya sudah diketahui keutamaannya. Ya, wala'allahum kanu yastaniduna fi shaumihi ila annahu min syari'ati Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, bisa jadi mereka berpedoman, kenapa mereka mengagungkan hari Ashura tersebut, mereka berpedoman kepada syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang Arab jahiliyah ini mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, mengaku sebagai pengikut Nabi Ismail. Ya, akan tetapi karena jauhnya masa antara mereka dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian juga terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat mereka, sehingga terjadilah kesyirikan. Akan tetapi beberapa ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu masih dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah, seperti pelaksanaan ibadah haji, pengagungan terhadap bulan haram, pengagungan terhadap area haram yang berada di kota Mekah. Ya, jadi ini syariat atau sisa-sisa dari syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam masih diyakini oleh sebahagian besar orang-orang Arab jahiliyah, meskipun mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, bisa jadi mereka mengagungkan hari Ashura tersebut karena
atau bersandarkan kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, fa innahum kanu yantasibuna ilaihima, karena orang-orang Arab jahiliyah ini berintisab, mengaku sebagai pengikut dua nabi tersebut. Wa yastaniduna fi katsirin min ahkamil haji wa ghairihi ilaihima, dan kebanyakan dari proses pelaksanaan ibadah haji yang mereka laksanakan pada masa jahiliyah tersebut masih ada unsur-unsur atau sisa-sisa dari ajaran dua orang nabi tersebut. Ya. Jadi berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa puasa pada hari Asyura tersebut adalah suatu hal yang sudah dimaklumi oleh orang-orang jahiliyah, dan hari yang sangat mereka agungkan juga. Kemudian juga Nabi SAW ketika berhijrah menuju kota Madinah, beliau SAW masih melaksanakan puasa pada hari Asyura, sekaligus juga memerintahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk berpuasa pada hari tersebut. Jadi disebutkan dalam hadis Salamah ibnu Al-Aqwa bahwasanya Nabi SAW memberikan pengumuman, disebutkan oleh Salamah ibnu Al-Aqwa, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nas yauma Asyura, bahwasanya Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk memberikan pengumuman kepada para sahabat yang lain pada hari Asyura, inna man akala falyutimma aw falyasum. Dalam pengumuman tersebut dikatakan siapa yang sudah makan maka hendaklah ia menahan diri, artinya tidak makan lagi setelah itu. Wa man lam ya'kul fala ya'kul, adapun yang belum makan maka jangan makan, artinya lanjutkan untuk tidak makan, dalam artian berpuasa pada hari tersebut. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah. Nabi SAW sampai di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Muharram, pengumuman ini diumumkan kepada para sahabat untuk melaksanakan puasa pada hari Asyura, yang mana puasa pada hari tersebut diwajibkan. Kemudian di pertengahan tahun kedua Hijriyah turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan ibadah puasa pada bulan Ramadan, sehingga berubahlah hukum ibadah puasa pada hari Asyura tersebut menjadi amalan yang disunnahkan, amalan yang dianjurkan. Makanya disebutkan oleh Aisyah dalam hadis yang tadi, falamma nazala ramadhanu kana ramadhanul fariidhah, tatkala Ramadan sudah diturunkan kewajibannya, maka Ramadanlah yang menjadi ibadah wajib, wa turika Asyura, dan puasa atau kewajiban puasa pada hari Asyura itu sudah ditinggalkan, sehingga berubah hukumnya menjadi amalan sunnah. Fakana man syaa shamahu wa man syaa lam yasum, siapa yang mau berpuasa dia berpuasa, dan siapa yang ingin untuk tidak berpuasa dia tidak berpuasa. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW dalam sebuah hadis menjelaskan tentang keutamaan yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura tersebut. Meskipun ia telah berganti hukum menjadi ibadah yang sunnah, akan tetapi tetap ada pahala dan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah pada hari tersebut. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffirus sanatal madhiyah. Puasa pada hari Asyura tersebut menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablaha. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa pada hari tersebut bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa puasa pada hari Asyura, yaitu pada hari ke-10 pada bulan Muharram, mendapatkan sebuah ganjaran
di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penghapusan dosa 1 tahun sebelumnya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas berusaha untuk bisa berpuasa pada hari tersebut. Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma Asyura." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak pernah melihat Rasulullah berupaya atau mengusahakan untuk berpuasa pada hari yang beliau utamakan dibandingkan hari yang lain kecuali pada hari ini, yaitu pada hari Asyura. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berupaya dan mengusahakan untuk bisa berpuasa pada hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian disebutkan oleh Jabir ibnu Samurah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami yaumi Asyura." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari Asyura. Wa yahuthuna alaihi, dan memotivasi kami untuk berpuasa pada hari tersebut. Wa yata'ahaduna indahu, dan menjagai kami untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam artian beliau sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa para sahabat berpuasa pada hari tersebut. Ditanyakan oleh Nabi SAW apakah berpuasa pada hari ini atau tidak. Artinya diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari tersebut. Jadi Nabi SAW memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjagai para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya puasa pada hari Asyura tersebut memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut yukaffirus sanatal madiyah, atau inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablaha, bahwasanya ganjaran bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura tersebut Allah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Maka maksud dari dosa dalam hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil. Jadi semua nas, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa ganjaran dari suatu amalan saleh adalah penghapusan dosa, maka makna dari dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, misalnya di mana Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Nabi mengatakan salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya dengan syarat majtunibatil kaba'ir, selama seseorang masih menjauhi dosa besar. Karena manusia tidak akan mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Selama ia berlepas dari dosa-dosa besar, maka amalan-amalan saleh yang ia lakukan secara terus-menerus akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada di antara 2 amalan saleh tersebut. Begitu juga dengan ibadah pada hari Asyura, di mana Nabi SAW menjanjikan penghapusan dosa 1 tahun sebelumnya. Maka makna dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti riba, zina, mencuri dan selainnya tidak secara otomatis bisa dihapuskan dengan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Dosa-dosa besar tersebut bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didahului dengan taubat terlebih dahulu. Apabila didahului dengan taubat terlebih dahulu. Jadi tidak cukup dengan melakukan amalan saleh saja maka dosa-dosa besar sebelumnya bisa terhapus secara otomatis, tidak. Jadi harus ada taubat kepada Allah, ada keinginan untuk meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesalinya dan berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Sehingga barulah dosa tersebut bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya dengan melakukan amal saleh semata. Sudah azan? Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baik, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan bulan Muharram ini. Sebelumnya kita katakan bahwa bulan Muharram ini dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Begitu juga bulan Muharram ini atau hari Asyura adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda yasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi yang ada pada kota tersebut melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura, hari ke-10, tanggal 10 Muharram. Fasu'ilu an dzalika. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut ditanya, kenapa mereka berpuasa pada hari tersebut? Kemudian mereka menjawab, hadzal yaum alladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kata mereka orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa dan Bani Israel di atas Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami berpuasa pada hari ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih pantas untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat yang lain, orang-orang Yahudi ini mengatakan, fasamahu Musa syukra. Karena hari itu hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa nahnu nasumuhu. Dan kami orang-orang Yahudi juga berpuasa mengikuti Musa alaihi salam. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas ingin menjelaskan bahwa salah satu hikmah kenapa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram tersebut hari di mana Nabi Muhammad SAW berpuasa, karena hari tersebut adalah hari di mana Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keselamatan mereka. Kemudian hal tersebut diikuti oleh orang-orang Yahudi. Hal tersebut diikuti oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu awla bi Musa minkum. Kami ini sebenarnya umat Islam itu lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Kami lebih pantas dianggap sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam dibandingkan kalian. Kenapa? Karena ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama, umat Islam itu dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam sama dalam hal-hal pokok-pokok agama. Sama dengan ajaran Nabi Musa atau ajaran Islam ini sama dengan ajaran Nabi Musa dalam pokok-pokok agama yang berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang membenarkan dan beriman kepada kitab Nabi Musa alaihissalam secara global. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, menganggap dengan berpuasa pada hari Asyura mereka sudah mengklaim mengaku sebagai pengikut, padahal banyak dari pokok atau ajaran pokok-pokok agama dari ajaran Nabi Musa alaihissalam ditinggalkan. Dan kitab Taurat yang ada di tangan mereka saat ini telah banyak terjadi perubahan dan pergantian, sehingga dalam hal ini umat Nabi Muhammad lebih pantas disebut sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut, ya, datang beberapa orang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, mengingatkan beliau, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, hari ini atau hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya ini adalah hari yang istimewa di sisi mereka. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat salah satu kebiasaan Nabi SAW adalah berupaya untuk menyelisihi para ahlul kitab dalam hal-hal yang memang sudah menjadi ciri khas mereka. Artinya beliau SAW dalam banyak keadaan berupaya untuk tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam hal-hal yang memang sudah menjadi keistimewaan atau menjadi ciri khas bagi mereka. Ya, makanya Nabi SAW ketika mendengar perkataan para sahabat tersebut, beliau mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Ya, apabila tahun depan datang, insyaallah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Dengan tujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di mana mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Kemudian Ibu Abbas mengatakan, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, tahun depan datang namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi apa yang diazamkan, apa yang ditekadkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu tidak terlaksana karena ternyata beliau SAW telah wafat sebelum rencana tersebut bisa beliau laksanakan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa berpuasa, atau para ulama menyimpulkan bahwa berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu disunnahkan, termasuk suatu hal yang dianjurkan bersamaan dengan berpuasa pada hari Asyura, pada hari ke-10. Meskipun Nabi SAW belum melaksanakannya atau tidak sempat melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 9 tersebut, akan tetapi karena beliau sudah berazam, beliau sudah bertekad untuk melaksanakannya, maka bisa dikatakan bahwa berpuasa pada tanggal 9 Muharram tersebut adalah puasa yang disunnahkan oleh beliau SAW. Tujuannya, kenapa beliau berpuasa pada tanggal 9? Tujuannya adalah untuk menyelisihi ahlul kitab, yang mana mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Dan ini merupakan dalil yang jelas tentang larangan bagi seorang muslim untuk menyerupai atau bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, termasuk dalam hal ini ahlul kitab. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa seorang muslim dilarang untuk bertasyabbuh, dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, menyerupai para ahlul kitab. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, memutus semua sarana yang akan menyebabkan seorang muslim mencintai orang kafir. Karena biasanya kesamaan itu adalah awal seseorang mencintai orang lain. Ketika ada kesamaan, ketika ada kemiripan, ya, maka ini adalah pintu awal orang tersebut bisa mencintai orang lain. Maka dengan menyelisihi mereka, berarti kita telah memutus sarana yang bisa mengantarkan seorang muslim mencintai orang kafir. Kemudian yang kedua, tidak bertasyabbuh itu berarti mewujudkan sikap al-bara'ah atau sikap berlepas diri dari orang-orang kafir dan para ahlul kitab, menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim bukan bahagian dari mereka, bukan bahagian dari mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak bertasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang kafir. Ini merupakan bentuk, ya, bentuk yang kita tunjukkan bahwa sebagai seorang muslim kita tidak menyukai mereka. Ya, kita tidak menyukai mereka. Kenapa? Karena mengikuti seseorang itu pertanda awal bahwa kita menyukai mereka. Ya. Jadi kalau kita mengikuti seseorang itu pertanda bahwa kita menyukai mereka, kita mencintai mereka. Jadi kalau seandainya kita menyatakan bahwa kita membenci kekufuran,
benci kepada kesyirikan, maka kita harus menunjukkan dengan tidak mengikuti mereka. Kemudian di antara hikmah yang lain kenapa seorang muslim tidak boleh bertasyabbuh dengan orang-orang kafir adalah untuk menunjukkan perbedaan kaum muslimin, keistimewaan kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan dalam masalah tasyabbuh ini sebagai tambahan faidah bahwasanya tasyabbuh ini tidak bisa dikatakan diharamkan secara mutlak, tergantung dari bentuk tasyabbuhnya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa tasyabbuh itu ada yang diharamkan, kemudian ada tasyabbuh yang hukum asalnya mubah. Tasyabbuh yang diharamkan adalah bertasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam hal-hal yang merupakan ciri khas agama mereka. Bertasyabbuh yang diharamkan adalah menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang merupakan ciri khas agama mereka, dan tidak ada di dalam syariat kita perintah untuk melaksanakan hal tersebut. Tidak ada di dalam agama kita perintah untuk melaksanakan syariat tersebut. Jadi seseorang dianggap bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam hal yang merupakan keistimewaan atau ciri khas mereka, meskipun ia tidak meniatkan untuk meniru atau menyerupai mereka. Karena secara zahir ketika seorang muslim menunjukkan keserupaan dengan hal-hal yang merupakan keistimewaan atau ciri khas dari orang-orang kafir, maka secara otomatis dia dihukumi telah terjatuh dalam sikap tasyabbuh yang diharamkan oleh Allah. Kalau seandainya ada ciri khas agama mereka, kemudian ternyata ada perintah dari syariat kita untuk melaksanakan ibadah yang seperti itu, maka ini tidak dikatakan bertasyabbuh, karena kita melaksanakannya berlandaskan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Misalnya kita dapati tren misalnya orang-orang kafir menggunakan jenggot misalnya. Kalau seandainya seorang muslim menggunakan jenggot, maka tidak dikatakan dia bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena ada perintah di dalam agama untuk memanjangkan jenggot. Atau misalnya dalam kasus ini ketika orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ketika seorang muslim berpuasa pada hari tersebut, maka secara otomatis tidak bisa dikatakan dia bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dalam hal ini. Kenapa? Karena ada ketetapan di dalam syariat untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Nah, ini masalah tasyabbuh jenis yang pertama, yaitu tasyabbuh pada hal-hal yang merupakan ciri khas atau keistimewaan dari orang-orang kafir dan tidak ada perintah atau ketetapan di dalam syariat kita untuk melaksanakannya. Maka ini dikategorikan sebagai tasyabbuh yang diharamkan. Adapun tasyabbuh yang hukumnya mubah, maka ini adalah tasyabbuh dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi yang bukan menjadi ciri khas bagi mereka dan tidak ada larangannya di dalam syariat kita. Maka itu tidak dikatakan sebagai tasyabbuh yang diharamkan. Jadi bertasyabbuh dalam hal-hal duniawi yang bukan merupakan bahagian atau yang bukan keistimewaan atau ciri khas mereka, kemudian tidak ada larangan di dalam syariat kita untuk melakukannya, maka tasyabbuh yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai tasyabbuh yang terlarang. Makanya berdasarkan hal ini, para ulama menjelaskan bahwa berpuasa pada hari Asyura tersebut memiliki 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama dan yang paling terbaik adalah berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Kenapa? Karena dengan berpuasa pada 3 hari ini, pertama, seorang muslim telah menunjukkan penyelisihannya terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan keutamaan berpuasa pada bulan Muharram. Berpuasa pada bulan Muharram, karena Nabi SAW sebagaimana yang tadi kita katakan menganjurkan untuk banyak berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang muslim mendapatkan kemuliaan berpuasa pada 3 hari
dalam satu bulan, yang mana itu juga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa minimal 3 hari dalam satu bulan. Ya, nah ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua yaitu seorang Muslim berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, ini tingkatan yang kedua. Kenapa? Pertama, ada bentuk penyelisihannya kepada orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, bentuk penyelisihan ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau berencana untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram, akan tetapi ya beliau SAW wafat sebelum rencana tersebut terlaksana. Kemudian yang ketiga, yaitu berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 11. Ya, tanggal 10 dan tanggal 11. Ya. Ini dikatakan berada pada tingkatan yang ketiga karena di dalamnya ada bentuk penyelisihan dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Kemudian yang terakhir yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Ya, artinya tidak berpuasa sebelumnya dan juga tidak berpuasa setelahnya. Opsi terakhir ini atau pilihan terakhir ini dipandang makruh oleh sebagian para ulama. Ya, dipandang makruh oleh sebagian para ulama. Artinya hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Sebagaimana ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, kemudian juga dipilih oleh Imam Ahmad dan sebagian ulama dari madhab Hanafiyah. Jadi berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja itu dipandang makruh oleh sebagian para ulama. Ya. Akan tetapi sebagian para ulama memandang bahwa berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena meskipun menyerupai orang-orang Yahudi yang mana mereka berpuasa pada hari tersebut, akan tetapi ada perintah secara khusus dan anjuran secara khusus dari Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. Namun tentu yang lebih maksimal dan lebih baik adalah menambah puasa 1 hari atau 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya untuk menunjukkan apa? Penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka hanya melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Kemudian sebagai faidah penutup berkenaan dengan keutamaan pada bulan Muharram ini, ada sebuah catatan kecil yang perlu kita perhatikan, terutama tentang hari Asyura, yang mana ini mungkin dalam pandangan orang-orang Syiah dianggap sebagai hari berkabung dalam pandangan mereka. Ya, yang mana pada hari tersebut ya terjadi sebuah peristiwa yang memilukan, di mana Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma terbunuh dalam peristiwa Karbala. Ya, cucu Nabi Muhammad SAW terbunuh pada hari Asyura, sehingga orang-orang Syiah menjadikan hari tersebut sebagai hari berkabung, di mana mereka melakukan tindakan-tindakan orang-orang jahiliyah seperti meratapi kematian Al-Husain, memukul pipi mereka, memukul badan mereka, melukai fisik mereka sendiri sebagai bentuk ekspresi atas kesedihan mereka atas kematian Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Yang mana tentu hal ini bertentangan dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW tentang hari Asyura, di mana beliau menganjurkan untuk berpuasa dan menjanjikan pahala yang luar biasa bagi mereka yang berpuasa pada hari tersebut. Akan tetapi bagi orang-orang Syiah dijadikan hari tersebut sebagai hari berkabung mereka dan melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariat. Dan tentu ya, hal seperti ini adalah hal yang perlu kita atau sangat perlu untuk kita hindari dan berusaha kita untuk selalu bersesuaian dan berada di atas petunjuk Rasulullah SAW dan menjauhi segala hal-hal yang menyelisihi apa yang telah beliau tetapkan di dalam sunnah beliau SAW. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah mungkin beberapa pembahasan kita berkenaan dengan bulan Muharram, keutamaannya dan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan pada bulan tersebut. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengisi bulan Muharram yang akan datang beberapa hari lagi. Dan tentu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa
sangat penting bagi seseorang untuk mengilmui sesuatu sebelum mengamalkannya. Ya, sangat penting bagi seorang muslim untuk mengilmui sesuatu sebelum mengamalkannya. Makanya para ulama ketika memasuki momen-momen tertentu, ya, baik itu bulan Muharram seperti saat ini misalnya, atau ketika masuk bulan Ramadan misalnya, atau ketika masuk bulan Dzulhijjah misalnya, mereka membahas pembahasan yang berkenaan dengan ibadah dan amalan-amalan yang bisa dilaksanakan pada momen-momen tersebut, sehingga seorang muslim berada dalam keadaan siap dan memiliki ilmu untuk mengisi waktu tersebut. Sehingga ya, sebagaimana kita yang kalau seandainya tidak ada persiapan, tidak ada istilahnya persiapan ya, tidak ada persiapan sebelum mengarungi sesuatu hal, tentu ketika masuk ke arena tersebut kita berada dalam keadaan bingung. Sehingga ketika kita membahas tentang keutamaan bulan Muharram, membahas tentang amalan-amalan yang bisa kita laksanakan pada bulan tersebut, kemudian juga membahas tentang keutamaan bulan itu dan bahwasanya kezaliman yang dilakukan pada bulan tersebut Allah lipat gandakan dosa dan kesalahannya, maka tentu kita akan berada dalam keadaan siap untuk mengisi bulan Muharram yang akan datang tersebut. Taib jamaah kaum muslimin, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.